Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Kasmia dari CGP Angkatan 9 SLB Negeri Sidomukti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Izinkan saya menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran modul 1.1 yaitu, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Pengajaran merupakan proses belajar menuntun ilmu baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah proses menuntun serta didik sesuai dengan kodratnya agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dari sini dapat kita ambil hikmahnya bahwa pendidikan itu jauh lebih besar dibandingkan pengajaran, karena pengajaran hanya bagian dari pendidikan itu sendiri, sedangkan pendidikan prosesnya sangatlah lama karena menuntun tingkah laku peserta didik kita sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang saya percayai tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini yaitu pembelajaran berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendengarkan, gurulah yang lebih berperan penting dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, setiap siswa berbeda kebutuhannya namun masih disamakan dalam pengajaran. Yang ketiga, pembelajaran ditekankan pada hasil belajar, bukan proses belajar peserta didik. Guru hanya mementingkan ketercapaian KKM saja, tanpa memikirkan mampu atau tidaknya peserta didik terhadap materi tersebut. Yang keempat, pembelajaran tidak bervariasi, hanya monoton. Guru hanya berceramah di kelas tanpa memikirkan peserta didik aktif atau tidaknya. Yang kelima, kegiatan belajar hanya di kelas dengan kewenangan guru di kelas. Peserta didik tidak pernah diajarkan di luar kelas karena menurut guru pembelajaran itu berada di dalam kelas dan tidak di luar kelas. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, student center, di mana siswa memiliki kesempatan untuk mencari sendiri pengetahuannya dan guru sebagai fasilitator dalam pembelajarannya, sehingga pembelajaran terasa aktif. Yang kedua yaitu pendidikan harus bisa menuntun kodrat peserta didik, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, pendidikan itu haruslah sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar dan kebutuhan peserta didik. Tidaklah mungkin pendidikan anak di pegunungan sama dengan pendidikan anak di pesisir pantai. Kodrat zaman, pembelajaran haruslah bervariasi sesuai dengan zaman peserta didik, dengan menggunakan kecanggihan teknologi tapi masih selaras dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, guru haruslah bisa memperhatikan minat dan kebutuhan peserta didik, karena setiap individu adalah unik dan setiap kebutuhan tidaklah sama. Yang ketiga yaitu guru merupakan pendidik yang memiliki tugas menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, di mana dapat diibaratkan guru adalah petani, peserta didik adalah benih, dan sekolah adalah ladangnya, di mana petani atau guru bertugas memupuk, merawat, dan menjaga agar benih dapat tumbuh dan terbebas dari hama. Itulah kodratnya seorang. Yang keempat yaitu budi pekerti, sangatlah diperlukan dalam pendidikan. Budi pekerti merupakan perpaduan antara pikiran, perasaan, cipta, rasa, dan karsa yang dapat menimbulkan nilai-nilai etika atau moral yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
segera saya terapkan dengan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu